Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Selamat pagi peserta didik paket B kelas 8. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah membahas bab 2, sudah membahas bab 1, sekarang kita lanjutkan ke bab 2, yaitu berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum kita melanjutkan, mari sama-sama kita awali kegiatan belajar mengajar kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kemudian di layar monitor telah tampak peta konsep pembelajaran kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, turun di kota Mesir untuk kaum Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud dan turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil Allah turunkan kepada nabinya Isa alaihissalam, turun di kota Yerusalem untuk kaum Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud, bagaimana hidup zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya, atau ditambah dengan isi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kitab kita umat Islam, Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun di kota Mekah dan Madinah untuk seluruh umat manusia, seluruh kaum, berisi tentang akidah, tentang hukum-hukum, tentang syariat, dan tentang muamalat, penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian marilah kita coba mengkaji pengertian beriman kepada Allah, kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, iman artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati. Poin kedua, iman kepada kitab Allah artinya
mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian poin yang ketiga, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Poin keempat, tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk bagi manusia dalam beribadah kepada Allah semata, tanpa mensekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian yang berikutnya adalah kandungan kitab-kitab Allah. Setiap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya memiliki kandungan. Yang pertama, kandungan kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu A. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Yang B. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Dalam kitab Zabur ini berisi kandungan yang pertama. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya. Kemudian kandungan yang kedua, kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kandungan kitab Zabur yang ketiga, kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya adalah yang ketiga, kitab Injil. Di dalam kitab Injil, isi kandungan yang pertama adalah kitab Injil yang pertama adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Yang kedua adalah isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Isi ajaran kitab Al-Quran itu sendiri sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama berisikan tentang tauhid, yakni tentang keimanan kepada Allah yang esa, keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua tentang syariah atau syariat Allah, berisi tentang hukum-hukum Allah.
Yang ketiga tentang akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak mulia. Yang keempat tentang ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima tentang muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Dan yang keenam tentang sejarah yang berisikan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Kemudian yang ketujuh, wa'ad dan wa'id. Wa'ad dan wa'id ini artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir. Akan adanya balasan di hari kemudian atau di hari pembalasan. Kemudian yang kelima adalah suhuf. Suhuf suhuf artinya kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Sekali lagi kami ulangi, suhuf adalah kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Yang B, suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk mensiarkan agama kepada umatnya. Yang C, suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang dikabarkan di dalam sebuah ayat Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19, sebagaimana yang telah kita masing-masing mengetahuinya. Kemudian yang keenam adalah Nabi yang menerima suhuf, di antaranya adalah yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Kemudian Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf. Dan yang keempat, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Kemudian yang ketujuh, sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Perlu diperhatikan ini, bagaimana sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah seharusnya. Di sini dituliskan yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya. Orang yang beriman akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Kemudian yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Kemudian
Yang kedelapan, sikap orang yang mencintai Al-Quran. Di sini dituliskan bahwa yang pertama, orang yang mencintai Al-Quran, dia sering membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, orang-orang yang mencintai Al-Quran, dia memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ada beberapa tugas yang perlu diperhatikan, diantaranya nanti ditayangkan atau dikirimkan melalui grup WA kelas 8. Nah, semoga dijadikan pelajaran kita pada pagi hari ini dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.